Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk sahabat-sahabat setia pecinta Abu Nawas, dimanapun kalian berada. Semoga malam ini hati kalian tenang, pikirannya damai, dan rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk singgah di channel ini, menemani malam bersama cerita-cerita penuh hikmah, tawa, dan pelajaran hidup dari kecerdikan Abu Nawas. Semoga setiap cerita yang kalian dengarkan bisa menjadi hiburan yang menenangkan hati, pengantar istirahat yang nyaman, sekaligus membawa manfaat dan pesan kebaikan untuk kehidupan sehari-hari. Dan untuk kalian yang mungkin sedang lelah menjalani hari, semoga Allah memudahkan segala urusannya. Yang sedang mencari rezeki, semoga dibukakan pintu keberkahan. Yang sedang bersedih, semoga diberi ketenangan. Dan yang sedang berjuang dalam diam, semoga selalu dikuatkan dan dijaga kesehatannya. Jangan lupa siapkan teh hangat, rebahan, dan senyaman mungkin. Lalu mari kita masuk ke kisah malam ini, sebuah cerita lucu penuh pelajaran tentang Abu Nawas yang akan memberi pelajaran kepada tetangga yang suka gibah. Selamat mendengarkan dan semoga kalian menikmati ceritanya. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Selamat datang di channel Kisah Abu Nawas. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, matahari baru saja naik di balik kubah-kubah masjid yang berkilauan. Udara masih terasa sejuk, sementara para pedagang mulai membuka lapak mereka di pasar utama. Aroma roti hangat, daging panggang, dan rempah-rempah memenuhi jalan-jalan kota. Baghdad saat itu adalah kota yang sangat ramai. Orang-orang datang dari berbagai negeri untuk berdagang, belajar ilmu, pengetahuan, atau sekedar melihat kemegahan ibu kota kekhalifahan. Di sudut pasar, seorang penjual kurma sedang menawarkan dagangannya dengan suara lantang. "Kurma manis, lebih manis dari pujian ibu mertua," teriaknya. Seorang pembeli tertawa. "Kalau begitu, aku tidak jadi beli. Aku belum pernah dengar ibu mertuaku memuji siapapun." Orang-orang di sekitar pun tertawa. Begitulah suasana Baghdad setiap hari, penuh kehidupan, penuh cerita, dan kadang-kadang penuh lelucon. Namun pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Di gerbang kota sebelah utara, terlihat rombongan kecil memasuki Baghdad. Di tengah rombongan itu, berjalan seorang pria tua berjanggut panjang mengenakan jubah berwarna coklat tua. Wajahnya tenang, matanya tajam, dan langkahnya penuh keyakinan. Penduduk yang melihatnya mulai berbisik-bisik. "Siapa orang itu?" "Aku tidak tahu." Kelihatannya bukan orang Baghdad. Tak lama kemudian, kabar mulai menyebar. Pria itu adalah seorang pendeta asing yang terkenal di berbagai negeri. Konon, ia terlihat berkeliling dunia selama puluhan tahun untuk berdiskusi dengan para ulama, filsuf, hakim, guru, dan orang-orang bijak. Ia dikenal memiliki pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit. Banyak orang yang kalah ketika berdebat dengannya. Bahkan beberapa cendekiawan terkenal pernah dibuat kebingungan oleh pertanyaannya. Menjelang siang, alun-alun Baghdad mulai dipenuhi warga yang penasaran. Pendeta itu berdiri di tengah kerumunan. Dengan suara tenang ia berkata, "Wahai penduduk Baghdad, aku datang bukan untuk mencari musuh." Orang-orang mulai mendengarkan. "Aku datang untuk mencari kebijaksanaan. Selama bertahun-tahun, aku telah mengunjungi banyak negeri. Aku telah berbicara dengan raja, ulama, pedagang, dan filsuf." Ia berhenti sejenak. "Namun, aku mendengar bahwa Baghdad memiliki orang-orang yang sangat cerdas. Karena itu, aku ingin berdiskusi dengan siapa saja yang bersedia." Seorang pedagang kain mengangkat tangan. Berdiskusi tentang apa?" Pendeta itu tersenyum. "Tentang kehidupan." Kerumunan mengangguk. "Tentang ilmu." Mereka kembali mengangguk. "Tentang manusia." Masih mengangguk. "Tentang pertanyaan yang mungkin tidak memiliki jawaban mudah." Kali ini beberapa orang mulai menggaruk kepala. "Aduh," gumam seorang tukang roti. "Kalau sudah soal pertanyaan sulit, aku lebih memilih menghitung roti." Tawa kecil terdengar dari berbagai arah, namun banyak warga tetap tertarik. Selama beberapa jam berikutnya, pendeta itu berbincang dengan beberapa orang yang mencoba menjawab pertanyaannya. Sayangnya, tidak ada yang mampu bertahan lama.
Setiap jawaban selalu diikuti pertanyaan baru yang lebih rumit. Sore harinya, kabar mengenai pendeta asing itu telah menyebar ke seluruh penjuru Baghdad. Di kedai teh dekat pasar, orang-orang mulai membicarakannya. Katanya dia pernah membuat seorang filsuf berpikir selama 3 hari. 3 hari? Iya. Apa pertanyaannya? Aku tidak tahu. Kalau begitu, mungkin filsuf itu bukan sedang berpikir. Mungkin dia sedang tertidur. Meledaklah tawa para pengunjung kedai. Tak jauh dari sana, beberapa ulama dan cendekiawan juga sudah berdiskusi. Sungguh menarik. Iya, pertanyaannya memang tidak biasa. Lalu siapa yang akan menghadapi orang itu? Semua terdiam. Beberapa nama disebutkan, namun setiap nama segera ditolak. Terlalu serius, terlalu mudah marah, terlalu suka berbicara panjang, terlalu cepat tersinggung. Sampai akhirnya seorang pria tua berkata, "Mengapa kita tidak memanggil Abu Nawas?" Ruangan langsung sunyi. Kemudian semua orang saling memandang. Benar juga, hanya Abu Nawas yang mampu menghadapi pertanyaan aneh, dan hanya Abu Nawas yang bisa membuat orang tertawa saat sedang bingung. Mereka semua tersetuju. Sementara itu, Abu Nawas sendiri sedang duduk di santai di halaman rumahnya. Di depannya ada secangkir teh hangat dan sepiring kecil kacang panggang. Hari itu ia berniat menikmati sore dengan tenang. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Seorang utusan datang tergesa-gesa. "Abu Nawas." "Ada apa?" tanyanya Abu Nawas. "Baghdad membutuhkanmu." Abu Nawas menghela nafas panjang. Biasanya kalimat itu selalu berarti aku tidak akan bisa tidur siang. Usaha itu tertawa. Lalu ia menceritakan tentang pendeta asing yang sedang menantang para cendekiawan Baghdad. Abu Nawas, mendengarkan dengan tenang. Sesekali ia mengangguk, sesekali ia tersenyum. Setelah cerita selesai, utusan itu bertanya, "Jadi, apakah kau bersedia menemuinya?" Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia meminum tehnya terlebih dahulu, kemudian mengambil satu butir kacang, lalu satu lagi. Utusan itu mulai gelisah. "Bagaimana?" Abu Nawas tersenyum. "Jika seorang datang membawa pertanyaan, berarti dia sedang mencari sesuatu. Mungkin. Dan jika dia masih mencari, berarti dia belum selesai belajar." Utusan itu mengangguk. Lalu Abu Nawas berdiri perlahan. "Lalu tidak baik membiarkan seorang pencari ilmu menunggu terlalu lama." Keesokan harinya, berita besar menyebar ke seluruh Baghdad. Abu Nawas menerima tantangan pendeta asing. Warga kota langsung bersemangat. Para pedagang membicarakannya. Para pengrajin membicarakannya. Bahkan anak-anak yang sedang bermain di jalan ikut membicarakannya. Semua orang ingin menyaksikan pertemuan dua orang paling menarik yang pernah berkumpul di Baghdad. Menjelang malam, lentera-lentera mulai dinyalakan di sepanjang jalan kota. Angin sejuk bertiup perlahan. Di berbagai rumah, orang-orang masih membicarakan perdebatan yang akan berlangsung esok hari. Sementara itu, di kamar penginapannya, sang pendeta asing memandang keluar jendela. Di tempat lain, Abu Nawas juga sedang memandangi langit malam sambil tersenyum kecil. Besok pagi, mereka akan bertemu untuk pertama kalinya. Dan belum seorang pun di Baghdad tahu bahwa pertemuan itu akan menjadi perdebatan yang paling lucu, paling cerdas, dan paling dikenang sepanjang sejarah oleh kota tersebut. Pagi berikutnya, kota Baghdad terasa jauh lebih ramai daripada biasanya. Bahkan sebelum matahari sepenuhnya muncul di ufuk timur, orang-orang sudah berbondong-bondong menuju alun-alun kota. Para pedagang membawa bangku kecil agar bisa menonton dengan nyaman. Anak-anak berlari sambil saling mendahului. Para penjaga kota bahkan harus bekerja lebih keras untuk mengatur kerumunan yang terus bertambah. Semua orang ingin menyaksikannya, pertemuan yang telah menjadi bahkan pembicaraan semalam. Pertemuan antara pendeta asing yang terkenal di berbagai negeri dan Abu Nawas yang terkenal di seluruh Baghdad. Di tengah alun-alun telah disiapkan sebuah panggung sederhana. Tak ada kemewahan, tak ada hiasan berlebihan, hanya beberapa kursi dan sebuah meja kecil. Namun, justru kesederhanaan itulah yang membuat suasana terasa hangat. Tak lama kemudian, pendeta asing datang terlebih dahulu. Ia berjalan tenang menuju panggung. Orang-orang memperhatikannya dengan penuh rasa hormat. Beberapa saat kemudian terdengar keributan kecil dari arah belakang kerumunan. Abu Nawas datang! Abu Nawas datang! Semua kepala langsung menoleh. Namun ketika orang-orang melihat sumber keributan itu,
Mereka malah tertawa. Abu Nawas ternyata datang sambil menuntun seekor kambing gemuk. Apa yang dia lakukan? Bisik seorang pedagang. Aku tidak tahu. Pendeta asing juga tampak heran. Setelah naik ke panggung, Abu Nawas mengikat kambingnya di dekat kursi. Pendeta itu akhirnya bertanya, "Mengapa kau membawa kambing ke tempat perdebatan?" Abu Nawas menjawab santai, "Aku mendengar pertanyaanmu sangat sulit." "Benar. Kalau aku tidak bisa menjawab, setidaknya ada seorang yang bisa mengambil untuk menghibur penonton." Seketika seluruh alun-alun meledak oleh tawa. Bahkan beberapa penjaga kota sampai menundukkan kepala karena berusaha menahan geli. Pendeta asing ikut tersenyum. Ia mulai memahami bahwa lawannya memang tidak biasa. Setelah suasana kembali tenang, pendeta berdiri. "Wahai penduduk Baghdad, hari ini kita akan berdiskusi dengan pikiran terbuka dan hati yang lapang." Semua orang mengangguk, kemudian ia menoleh kepada Abu Nawas. "Apakah kau siap?" Abu Nawas melirik kambingnya. "Kami siap." "Kami? Aku dan penasihat pribadiku." Kambing itu kebetulan mengembik. "Bek!" Kerumunan kembali tertawa. Pendeta sampai menggeleng sambil tersenyum. Lalu perdebatan pun dimulai. Pendeta mengangkat tangan dan mengajukan pertanyaan pertamanya. "Katakan kepadaku, Abu Nawas. Aku mendengarkan. Apa yang paling berat di dunia?" Kerumunan langsung terdiam. Perdebatan orang mulai berpikir keras. Seorang pedagang berkata pelan, "Batu besar." Temannya menggeleng, "Besi." Orang lain menyela, "Gajah, gunung, emas." Pendapat bermunculan dari berbagai arah, namun tak ada yang benar-benar yakin. Pendeta lalu memandang Abu Nawas. "Bagaimana menurutmu?" Abu Nawas mengusap dagunya, berpura-pura berpikir sangat serius. Kemudian ia berkata, "Yang paling berat di dunia ini adalah hutang." Semua orang terdiam. Pendeta mengangkat alis. "Mengapa?" Abu Nawas tersenyum. "Karena orang yang memikul karung gandum masih bisa tidur nyenyak." Orang-orang mulai mendengarkan. "Orang yang membawa batu besar masih bisa beristirahat." Ia melanjutkan, "Tetapi orang yang punya hutang sering tidak bisa tidur meski kasurnya empuk." Terdengar gelak tawa dari berbagai arah. Beberapa pedagang langsung saling menunjuk. "Itu benar, aku pernah mengalaminya. Bahkan mimpi pun ikut menagih." Tawa semakin pecah. Pendeta mengangguk pelan. Jawaban itu sederhana, lucu, tetapi masuk akal. Lalu ia mengajukan pertanyaan kedua. "Baiklah, katakan, apa yang paling cepat di dunia?" Orang-orang kembali berpikir. "Kuda balap, angin, anak kecil yang dikejar ibunya." Kali ini tawa muncul sebelum jawaban diberikan. Abu Nawas memandang langit, kemudian menjawab, "Yang paling cepat di dunia ini adalah pikiran manusia." Pendeta tampak tertarik. "Jelaskan." Abu Nawas menunjuk seorang anak kecil dari kerumunan. "Nak, sekarang pikirkan Mesir." Anak itu mengangguk. "Sudah, lihat, baru saja dia ada di Baghdad. Sekarang pikirannya sudah sampai Mesir." Kerumunan mulai mengangguk. Abu Nawas melanjutkan, "Pikirkan Cina." "Sudah." "Pikirkan laut." "Sudah." "Pikirkan Roma." "Sudah." Abu Nawas menoleh ke arah pendeta. Bahkan angin membutuhkan waktu untuk bergerak, tetapi pikiran dapat pergi kemana saja dalam sekejap. Terdengar tepuk tangan di seluruh alun-alun. Pendeta tersenyum. Jawaban itu kembali sederhana, namun mengandung kebijaksanaan. Namun ia belum menyerah. Ia mengajukan pertanyaan ketiga, pertanyaan yang menurutnya cukup sulit. "Katakan kepadaku, Abu Nawas, aku masih mendengarkan. Apa yang dimiliki setiap manusia, tetapi semakin banyak digunakan justru semakin berkurang." Kerumunan kembali bingung. Orang-orang saling berbisik. Seorang tukang roti menggaruk kepala. "Apa itu?" Pedagang kurma di sebelahnya menjawab, "Mungkin tepung." "Bukan, mungkin uang." "Bisa jadi." Perdebatan kecil mulai muncul di antara penonton. Sementara itu, Abu Nawas tampak santai. Ia bahkan sempat memberi makan kambingnya. Pendeta mulai tidak sabar. "Apakah kau sedang berpikir?" "Tentu." "Kenapa memberi makan kambing?" "Karena dia berpikir lebih lambat dariku." Gelak tawa kembali memenuhi alun-alun. Lalu Abu Nawas berdiri. Jawabannya kali ini jauh lebih singkat. Yang semakin berkurang ketika digunakan adalah umur. Alun-alun langsung sunyi. Semua orang memikirkan kata-kata itu. Abu Nawas melanjutkan dengan suara lembut. "Setiap hari kita menggunakannya. Setiap hari jumlahnya berkurang."
Tidak ada yang bisa menghentikannya. Beberapa orang mengangguk pelan. Pendeta tampak terdiam. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Baghdad, ia benar-benar merenungkan jawaban lawannya. Tak lama kemudian, senyum muncul di wajahnya. Itu jawaban yang baik. Abu Nawas mengangguk sedikit. Terima kasih. Kemudian tiba-tiba kambing di sampingnya mengembik keras. Behehehe. Abu Nawas menoleh. Nah, penasihatku juga setuju. Seluruh alun-alun kembali meledak oleh tawa. Namun di balik tawa itu, pendeta asing mulai menyadari sesuatu. Ia datang ke Baghdad dengan keyakinan bahwa ia akan menghadapi seorang pelawak cerdik. Tetapi kini ia melihat sesuatu yang berbeda. Di balik candaan Abu Nawas terdapat kecerdasan yang sulit ditebak. Di balik kelucuannya terdapat kebijaksanaan yang dalam. Dan itu membuat para pendeta semakin tertarik. Ia menatap Abu Nawas dengan penuh rasa ingin tahu, lalu berkata, besok aku akan datang dengan pertanyaan yang lebih sulit. Kerumunan langsung bersorak. Abu Nawas hanya tersenyum santai. Kalau begitu, aku akan datang dengan kambing yang lebih siap. Tawa kembali pecah. Namun ketika matahari mulai condong ke barat dan orang-orang pulang ke rumah masing-masing, satu pertanyaan memenuhi pikiran seluruh Baghdad. Pertanyaan macam apa yang akan ditujukan pendeta besok? Dan mampukah Abu Nawas menjawabnya lagi? Keesokan harinya, alun-alun Baghdad kembali dipenuhi lautan manusia. Jika kemarin orang datang karena penasaran, hari ini mereka datang karena tidak ingin melewatkan satupun jawaban Abu Nawas. Para pedagang bahkan membuka lapak lebih awal agar bisa segera meninggalkannya. Anak-anak sudah memanjat pohon sejak pagi, sementara para penjaga kota tampak pasrah melihat kerumunan yang jauh lebih besar daripada hari sebelumnya. Kalau begini terus, keluh seorang penjaga, seorang seluruh Baghdad akan pindah ke alun-alun. Temannya tertawa. Kalau Abu Nawas terus membuat orang tertawa, mungkin benar. Tak lama kemudian, pendeta asing tiba. Hari ini wajahnya terlihat lebih serius. Ia telah menghabiskan semalaman memikirkan jawaban-jawaban Abu Nawas. Berkali-kali ia mencoba mencari kelemahan dalam logika pria jenaka itu. Namun semakin dipikirkan, semakin masuk akal semuanya. Sementara itu, dari awal kerumunan terdengar suara riuh. Abu Nawas datang. Dan seperti biasa, ia berhasil membuat semua orang heran. Hari ini ia tidak membawa kambing. Ia malah membawa sebuah karung besar yang diikat rapat. Wahai Abu Nawas, teriak seorang pedagang, apa yang kau bawa hari ini? Abu Nawas tersenyum. Cadangan jawaban. Kerumunan tertawa. Pendeta mengangkat alis. Cadangan jawaban? Iya. Memangnya jawaban bisa disimpan di dalam karung? Abu Nawas mengangguk mantap. Tentu saja. Benarkah? Kalau tidak percaya, nanti setelah perdebatan kita buka bersama. Orang-orang tertawa semakin keras. Perdebatan pun dimulai. Pendeta berdiri dan berkata, hari ini, aku akan mengajukan pertanyaan yang lebih sulit daripada kemarin. Abu Nawas duduk santai. Aku juga akan mendengarkan lebih serius daripada kemarin. Pendeta tersenyum tipis. Lalu ia mengajukan pertanyaan pertamanya. Wahai Abu Nawas, apakah yang semakin penuh justru semakin ringan? Alun-alun mendadak sunyi. Orang-orang mulai berpikir keras. Seorang pedagang kurma berbisik, karung kapas. Temannya menggeleng. Bulu burung. Seorang anak kecil berkata, perutku setelah makan. Ayahnya langsung tertawa. Bukan itu. Sementara semua orang sibuk menebak, Abu Nawas malah memperhatikan seekor burung yang hinggap di atap rumah dekat alun-alun. Pendeta menunggu. Apa kamu mendengar pertanyaanku? Tentu. Lalu, Abu Nawas tersenyum. Yang semakin penuh justru semakin ringan adalah hati yang dipenuhi rasa syukur. Kerumunan langsung terdiam. Pendeta memperhatikan dengan seksama. Abu Nawas melanjutkan. Orang yang hatinya penuh keluhan selalu merasa hidupnya berat. Beberapa orang mulai mengangguk, tetapi orang yang hatinya penuh rasa syukur akan merasa lebih ringan menjalani hidup. Kini, hampir seluruh alun-alun mengangguk setuju. Seorang pedagang tua bahkan bertepuk tangan lebih dulu. Tak lama kemudian, tepuk tangan menyebar ke seluruh kerumunan. Pendeta kembali tersenyum. Jawaban itu tidak ia duga, namun ia belum selesai. Ia mengambil napas panjang, kemudian mengajukan pertanyaan kedua. Katakan padaku, Abu Nawas,
Aku mendengarkan. Siapa yang paling miskin di dunia? Pertanyaan itu membuat semua orang berpikir. Pengemis, bisik seorang. Orang yang tidak punya rumah. Orang yang tidak punya uang. Berbagai jawaban terdengar. Pendeta kemudian memandang Abu Nawas. Pria jenaka itu justru mengangkat karung yang dibawanya. Menurutku yang paling miskin adalah orang yang tidak pernah merasa cukup. Kerumunan langsung kembali sunyi. Abu Nawas melanjutkan. Orang yang paling memiliki sedikit orang yang memiliki sedikit tetapi merasa cukup bisa hidup bahagia. Ia menepuk karungnya. Sebaliknya, orang yang memiliki 100 karung emas tetapi masih merasa kurang akan terus merasa miskin. Seorang pedagang kaya yang berdiri di barisan depan langsung menunduk malu. Temannya berbisik, "Itu seperti kau." "Aku tahu," jawabnya pelan. Gelak tawa pun pecah. Pendeta tertawa kecil. Untuk pertama kalinya sejak perdebatan dimulai, ia tampak benar-benar menikmati suasana. Namun pertanyaannya berikutnya jauh lebih rumit. Ia menatap Abu Nawas, lalu berkata, "Baiklah, katakan, jika ilmu adalah cahaya, mengapa banyak orang berilmu justru sering berselisih?" Kali ini seluruh alun-alun benar-benar diam. Bahkan para pedagang yang biasanya sibuk bercanda ikut berpikir. Pertanyaan itu memang sulit. Pendeta menunggu dengan penuh perhatian. Namun Abu Nawas malah membuka karungnya perlahan. Semua orang penasaran. Apakah itu cadangan jawaban? Teriak seseorang. "Iya," jawab Abu Nawas. Ia mengeluarkan sesuatu dari dalam karung. Ternyata hanya sebuah lampu minyak kecil. Orang-orang saling berpandangan bingung. Pendeta juga heran. Apa maksudnya? Abu Nawas menyalakan lampu itu. Meskipun siang hari, nyalanya tetap terlihat. Kemudian ia berkata, "Lihat lampu ini." Semua memperhatikannya. Jika lampu ini diletakkan di tengah ruang gelap, semua orang bisa melihat cahaya yang sama. Pendeta mengangguk. Benar, tetapi jika setiap orang berdiri di sudut yang berbeda, mereka akan melihat bayangan yang berbeda pula. Kerumunan mulai memahami. Awas, Abu Nawas melanjutkan. Ilmu adalah cahaya, tetapi manusia melihatnya dari pengalaman, pemahaman, dan sudut pandang yang berbeda. Pendeta tampak terdiam. Itulah sebabnya orang berilmu kadang berbeda pendapat. Lalu siapa yang benar? Tanya seorang pemuda dari kerumunan. Abu Nawas tersenyum. Orang yang mau terus belajar mungkin akan lebih dekat kepada kebenaran daripada orang yang merasa sudah mengetahui segalanya. Suasana menjadi sangat tenang. Beberapa orang bahkan tampak merenung. Pendeta memandang Abu Nawas cukup lama. Semakin lama ia berbicara dengan pria itu, semakin ia merasa sedang berdiskusi dengan seorang yang berbeda dari siapapun yang pernah ditemuinya. Namun, kemudian sesuatu yang lucu terjadi. Seekor kucing tiba-tiba melompat ke atas panggung. Kucing itu langsung masuk ke dalam ruangan Abu Nawas. Kucing itu langsung masuk ke dalam karung Abu Nawas. Kerumunan tertawa. Abu Nawas berpura-pura panik. "Astaga, ada apa?" tanya pendapat. "Cadangan jawabanku dicuri." Tawa langsung meledak di seluruh alun-alun. Bahkan pendeta sambil tertawa, terbantal. Setelah suasana kembali tenang, Abu Nawas berdiri. Wajahnya kali ini terlihat sedikit lebih serius. Ia memandang pendeta dengan ramah. Kemudian berkata, "Wahai sahabatku, selama 2 hari ini kau terus bertanya kepadaku." Pendeta mengangguk. "Benar, dan aku senang menjawabnya." Pendeta tersenyum. "Tapi," Abu Nawas tersenyum lebar, "tetapi besok izinkan aku mengajukan beberapa pertanyaan untukmu." Seketika seluruh alun-alun menjadi riuh. Akhirnya, giliran Abu Nawas. Ini pasti menarik. Pendeta tampak terkejut sesaat. Namun kemudian ia mengangguk. "Itu adil." Abu Nawas mengangguk hormat. "Kalau begitu, besok kita bertukar peran." Pendeta tersenyum. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa sedikit khawatir. Karena selama ini, ia selalu menjadi seorang yang tenang. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia akan menjadi orang yang harus menjawab. Pagi hari keempat, Baghdad kembali bergemuruh oleh antusias warga. Jika pada hari-hari sebelumnya orang datang untuk mendengarkan pertanyaan sang pendeta, hari ini mereka datang untuk menyaksikan sesuatu yang jauh lebih menarik. Hari ini giliran Abu Nawas yang akan bertanya.
Dan seluruh Baghdad tahu satu hal, pertanyaan Abu Nawas seringkali terlihat sederhana di luar, tetapi menyimpan jebakan kecerdasan di dalamnya. Alun-alun bahkan sudah penuh sejak matahari belum tinggi. Para pedagang menjajakan makanan sambil bertaruh kecil-kecilan. Menurutmu, siapa yang akan lebih sering berkeringat hari ini? Pendeta, aku juga. Kalau begitu, kita sepakat. Tak jauh dari sana, sekelompok anak-anak membuat permainan baru. Mereka saling melempar pertanyaan aneh. Apa yang lebih cepat dari keledai? Ayahku, kalau melihat tagihan utang. Tawa pun pecah di mana-mana. Saat suasana sedang ramai, pendeta asing tiba. Hari ini, wajahnya tampak lebih tegang dibanding hari-hari sebelumnya. Ia mencoba tersenyum, tetapi beberapa warga memperhatikan bahwa senyumnya tidak setenang biasanya. Sementara itu, Abu Nawas datang dengan santai sambil membawa sebuah kendi tanah liat kosong. Melihat itu, seorang pedagang langsung berteriak, "Abu Nawas, apa yang kau bawa sekarang?" Abu Nawas mengangkat kendi itu tinggi-tinggi. Pertanyaan cadangan. Kerumunan tertawa. Pendeta menggeleng sambil tersenyum. "Apa semua benda di rumahmu berisi pertanyaan?" "Tidak." Lalu, sebagian berisi jawaban. Gelak tawa kembali memenuhi alun-alun. Setelah semua duduk dan suasana tegang, pendeta berdiri. "Hari ini aku siap menjawab pertanyaanmu." Abu Nawas mengangguk. "Bagus, mulailah." Abu Nawas berdiri perlahan, lalu mengangkat satu jari. Pertanyaan pertama. Semua orang langsung terdiam. Mana yang lebih penting? Mengetahui banyak hal atau mengetahui bahwa kita masih harus belajar? Pendeta tersenyum. Pertanyaan itu tampak mudah. Tentu mengetahui banyak hal. Beberapa orang mengangguk. Jawaban itu terdengar masuk akal. Namun Abu Nawas tersenyum tipis. "Kalau begitu, izinkan aku bertanya lagi." "Silakan. Apakah kendi kosong ini bisa diisi air?" "Tentu." "Kalau kendi ini sudah penuh sampai bibirnya?" Pendeta berpikir sejenak. "Tidak bisa." Abu Nawas mengangguk. Begitu pula manusia. Kerumunan mulai memperhatikan. Orang yang merasa dirinya sudah penuh ilmu seringkali sulit menerima pengetahuan baru. Pendeta terdiam. Tetapi orang yang sadar bahwa dirinya masih harus belajar akan terus berkembang. Warga Baghdad langsung bertepuk tangan. Seorang tukang roti berseru, "Itu seperti istriku." Semua orang menoleh. "Bagaimana maksudmu?" Dia selalu bilang masih harus belajar memasak. Lalu, karena itu, masakannya semakin enak setiap tahun. Tawa kembali meledak. Pendeta tersenyum sambil mengangguk. "Jawabanmu baik. Terima kasih." Abu Nawas lalu mengangkat dua jari. Pertanyaan kedua. Pendeta mempersiapkan diri. Abu Nawas bertanya, "Apa yang paling sulit dikalahkan?" Pendeta berpikir cukup lama. "Mungkin rasa takut." Abu Nawas menggeleng. "Mungkin kemarahan." Abu Nawas masih menggeleng. Pendeta mulai serius. "Lalu apa jawabannya?" Abu Nawas menunjuk dada sendiri. "Ego." Kerumunan mendadak hening. Abu Nawas melanjutkan, "Orang kuat bisa mengalahkan musuh. Orang cerdas bisa mengalahkan masalah. Namun mengalahkan kesombongan diri sendiri seringkali jauh lebih sulit." Pendeta menunduk perlahan. Kata-kata itu terlalu mengena. Karena tanpa ia sadari, selama bertahun-tahun berkeliling dunia, ada bagian kecil dalam dirinya yang mulai bangga karena sering memenangkan perdebatan. Seolah membaca pikirannya, Abu Nawas tersenyum lama. Bukan berarti percaya diri itu salah. Lalu, yang berbahaya adalah ketika ia berhenti mendengarkan orang lain. Beberapa ulama yang hadir tampak mengangguk setuju. Pendeta itu tersenyum. Ia menerima pelajaran itu dengan lapang dada. Namun Abu Nawas belum selesai. Kini ia mengangkat kendi tanah liat yang dibawanya. Pertanyaan ketiga. Pendeta mengangguk. Abu Nawas menunjukkan kendi kosong itu kepada semua orang. "Lihatlah benda ini." Semua memperhatikannya. "Apa isi kendi ini?" Pendeta menjawab cepat. "Tidak ada." Abu Nawas tersenyum. "Benarkah?" "Tentu. Kalau tidak ada apa-apa, mengapa benda ini terasa ringan?" Pendeta mengerutkan kening. Warga mulai ikut berpikir. Abu Nawas melanjutkan, "Apakah kosong berarti tidak berisi apapun?" Pendeta mulai bingung. Ia memandang kendi itu, lalu memandang Abu Nawas.
kemudian kembali memandang Kendi, kemudian mulai berbisik-bisik. Kerumunan mulai berbisik-bisik. Menurutmu apa jawabannya? Aku tidak tahu. Mungkin jin kecil atau udara. Mendengar kata terakhir itu, Abu Nawas langsung melihat seorang anak kecil. Nah, anak itu terkejut. Aku, bukan kau, jawabannya. Seluruh alun-alun tertawa. Abu Nawas selalu berkata, Kendi ini tidak kosong, karena di dalamnya ada udara. Pendeta mengangguk perlahan. Benar, begitu pula manusia. Semua kembali diam. Kadang kita menganggap seorang tidak memiliki apa-apa hanya karena kita tidak melihat isinya. Abu Nawas memandang kerumunan. Padahal setiap manusia memiliki pengalaman, harapan, dan cerita yang tidak terlihat oleh mata. Kali ini, suasana menjadi sangat tenang. Pendeta terlihat semakin kagum. Semakin lama ia berbicara dengan Abu Nawas, semakin ia menyadari bahwa pria ini tidak hanya cerdas. Ia mampu menemukan pelajaran hidup dari benda-benda yang dianggap biasa oleh orang lain. Namun tiba-tiba seorang pedagang berteriak dari belakang. Kalau begitu, Abu Nawas, ada apa? Dompetku juga tidak kosong dong. Kerumunan langsung tertawa. Abu Nawas menoleh. Memangnya apa isinya? Udara. Gelak tawa pecah di seluruh alun-alun. Bahkan pendeta sampai memegang mulutnya karena terlalu banyak tawa. Setelah suasana kembali tenang, Abu Nawas berdiri di tengah panggung. Kali ini ekspresinya lebih serius. Wahai sahabatku, pendeta menoleh. Iya, hari ini aku tidak ingin mengajukan pertanyaan lagi. Pendeta tambah heran. Mengapa? Karena besok aku ingin menceritakan sebuah kisah. Kisah? Iya, tentang seorang petani miskin, seekor keledai keras kepala, dan sebuah cermin tua yang aneh. Kerumunan langsung penasaran. Apa hubungannya dengan perdebatan ini? Pendeta bertanya. Abu Nawas tersenyum misterius. Kisah itu akan menjawab pertanyaan yang belum sempat kau ajukan. Pendeta mengangkat alis. Pertanyaan yang mana? Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Itulah yang akan kau ketahui besok. Matahari mulai condong ke barat. Orang-orang perlahan meninggalkan alun-alun. Namun sepanjang perjalanan pulang, hanya satu hal yang mereka bicarakan. Siapa petani itu? Mengapa ada keledai dan cermin tua? Dan pelajaran apa yang sedang disiapkan Abu Nawas? Sementara itu, pendeta asing berjalan berlari. Kembali ke penginapannya dengan pikiran penuh tanda tanya. Untuk pertama kalinya sejak berkeliling dunia, ia tidak sabar menunggu hari esok. Pagi berikutnya, suasana Baghdad terasa berbeda. Hari itu, tidak ada yang menunggu pertanyaan rumit, tidak ada yang menunggu jebakan logika, tidak pula ada yang menunggu adu kecerdasan yang mengenaskan. Yang ditunggu seluruh warga hanyalah satu hal, kisah misterius yang dijanjikan Abu Nawas. Sejak fajar menyingsing, orang-orang sudah memenuhi alun-alun. Bahkan beberapa warga datang sambil membawa tikar agar bisa duduk lebih nyaman. Seorang pedagang kurma berkata pada temannya, aku sudah menjual setengah daganganku sebelum matahari terbit. Mengapa? Agar tidak ketinggalan cerita Abu Nawas. Temannya mengangguk, itu keputusan yang bijaksana. Tentu, kalau begitu, kenapa kau masih membawa 2 keranjang kurma? Pedagang itu tersenyum. Kalau ceritanya panjang, orang pasti lapar. Mereka pun tertawa bersama. Tak lama kemudian, pendeta asing datang dan duduk di tempatnya. Hari ini wajahnya jauh lebih santai dibanding sebelumnya. Ia tidak lagi terlihat seperti orang penantang yang ingin menang. Sebaliknya, ia tampak seperti seorang murid yang ingin belajar sesuatu. Beberapa saat kemudian Abu Nawas muncul. Anehnya, hari ini ia tidak membawa kambing, kendi, atau karung. Ia hanya membawa sebuah cermin tua yang kusam. Bingkainya terbuat dari kayu yang sudah retak di beberapa bagian. Kerumunan langsung heboh. Itu pasti cermin yang dimaksud. Kenapa cerminnya jelek sekali? Mungkin karena sudah tua. Abu Nawas meletakkan cermin itu di tengah panggung. Lalu ia duduk. Pendeta memandang benda itu dengan penuh rasa ingin tahu. Apakah kisahmu dimulai dari cermin itu? Abu Nawas mengangguk. Benar. Semua orang langsung diam. Abu Nawas mulai bercerita. Dahulu, di sebuah desa kecil yang jauh dari Baghdad, hiduplah seorang petani bernama Salim. Salim adalah orang yang rajin bekerja. Namun, ia memiliki satu masalah besar. Apa itu? Tanya seorang anak kecil dari kerumunan. Abu Nawas tersenyum. Ia sangat bangga pada dirinya sendiri. Terdengar tawa kecil. Setiap kali berhasil menanam gandum, ia berkata bahwa tidak ada petani yang lebih hebat darinya.
Setiap kali panennya berhasil, ia memuji dirinya sendiri sepanjang hari. Dan setiap kali tetangganya sukses, ia selalu menemukan alasan untuk meremehkannya. Pendeta itu mulai mendengarkan dengan serius. Suatu hari, lanjut Abu Nawas, Salim membeli seekor keledai. Kerumunan langsung tertawa, karena dalam banyak kisah, keledai sering menjadi sumber masalah. Keledai itu sangat keras kepala, kadang berjalan ke kiri ketika disuruh ke kanan, kadang berhenti di tengah jalan tanpa alasan, kadang malah tidur saat bekerja. Tawa kembali terdengar. Seorang pedagang berteriak, "Itu bukan keledai." "Lalu apa?" "Itu sepupuku." Gelak tawa langsung pecah di seluruh alun-alun. Abu Nawas menunggu hingga suasana tenang kembali. Kemudian ia melanjutkan, karena merasa dirinya paling pintar, Salim selalu memarahi keledainya. "Dasar bodoh," katanya setiap hari. "Kau tidak mengerti apapun. Kau tidak berguna." Pendeta mengangguk pelan. Ia mulai memulai arah cerita. Suatu sore, kata Abu Nawas, Salim menemukan sebuah cermin tua di pasar. Ia menunjukkan cermin yang dibawanya, persis seperti ini. Karena belum pernah melihat cermin sebesar itu, Salim membelinya. Kerumunan mulai semakin tertarik. "Lalu apa yang terjadi?" tanya seorang. Abu Nawas tersenyum. Malam harinya, Salim bercermin, dan seperti biasa, ia berkata, "Lihatlah diriku, betapa tampannya aku, betapa pintarnya aku, betapa hebatnya aku." Kerumunan mulai tertawa. Pendeta pun ikut tersenyum. Namun keesokan harinya terjadi sesuatu yang aneh. Apa? Cermin itu jatuh dari dinding. Wah, dan kacanya retak. Kerumunan mulai memperhatikan. Ketika Salim bercermin lagi, bayangnya terlihat aneh. "Kenapa wajahku jelek hari ini?" katanya. "Kenapa hidungku terlihat bengkok? Kenapa mataku terlihat berbeda?" Orang-orang mulai tertawa. Abu Nawas melanjutkan. Salim pun marah kepada cermin. "Cermin bodoh," teriaknya. "Pasti cermin itu rusak." Pendeta mengangguk pelan. Ia memahami pelajarannya. Abu Nawas selalu berkata. Pada saat itulah seorang tua desa lewat. Tetua itu berkata, "Wahai Salim, selama ini kau senang ketika cermin menunjukkan wajah yang kau sukai. Tetapi ketika cermin menunjukkan sesuatu yang tidak kau sukai, kau menyalahkan cerminnya." Kerumunan mulai terdiam. Padahal cermin hanya menunjukkan apa yang ada di hadapannya. Suasana menjadi semakin tenang. Abu Nawas melanjutkan dengan suara lembut. Tetua itu lalu menunjukkan keledai Salim. "Tahukah kau mengapa keledaimu sering keras kepala?" "Tidak," jawab Salim. "Karena setiap hari kau mengajarinya kemarahan." Beberapa orang mulai saling berpandangan. "Dan tahukah kau mengapa kau sulit melihat kesalahanmu sendiri?" "Mengapa?" "Karena kau terlalu sibuk melihat kesalahan orang lain." Alun-alun menjadi sunyi. Tak ada yang tertawa sekarang. Semua mendengarkan. Abu Nawas selalu memandang pendeta. Kisah itu mengajarkan satu hal. Pendeta mengangguk perlahan. Apa itu? Bahwa kesombongan membuat seorang sulit belajar. Semua orang terdiam. Orang yang merasa dirinya paling benar akan berhenti mendengarkan. Orang yang merasa dirinya paling pintar akan berhenti bertanya. Dan orang yang berhenti belajar akan kehilangan kesempatan menjadi lebih bijaksana. Pendeta menundukkan kepala. Kata-kata itu terasa menyentuh hatinya. Karena selama bertahun-tahun berkeliling dunia, tanpa sadar, ia mulai menikmati kemenangan demi kemenangan dalam perdebatan. Mungkin ada sedikit kesombongannya yang diam-diam tumbuh di dalam dirinya. Abu Nawas tersenyum marah. Matahari perlahan mulai turun ke barat. Namun kali ini, warga Baghdad pulang dengan hati penuh rasa penasaran. Karena mereka tahu, pertanyaan terakhir itu pasti bukan pertanyaan biasa. Dan untuk pertama kalinya sejak perdebatan dimulai, bahkan Abu Nawas tampak memikirkan sesuatu yang saat berjalan pulang. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sejak matahari belum terbit sepenuhnya, jalan-jalan Baghdad sudah dipenuhi orang-orang yang berjalan menuju alun-alun. Para pedagang, pengrajin, ulama, pelajar, bahkan para musafir yang kebetulan sedang singgah di kota itu ikut datang. Kabar tentang pertanyaan terakhir sang pendeta telah menyebar ke seluruh penjuru Baghdad. Konon pertanyaan itu telah diajukannya selama bertahun-tahun kepada banyak orang yang bijak di berbagai negeri. Tak ada yang mampu memberinya jawaban yang benar-benar memuaskan. Hari ini, semua orang ingin mengetahui apakah Abu Nawas akan berhasil menjawabnya. Suasana alun-alun terasa berbeda. Biasanya sangat terdengar banyak tawa dan bercanda. Namun pagi itu, orang-orang berbicara dengan suara lebih pelan. Mereka penasaran, mereka tegang, dan mereka tidak sabar.
Tak lama kemudian, pendeta asing tiba. Ia berjalan perlahan menuju panggung. Wajahnya tampak tenang, tetapi matanya menunjukkan kesungguhannya yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sesaat kemudian Abu Nawas datang. Kali ini ia tidak membawa apapun. Tidak ada kambing, tak ada karung, tak ada kendi, tak ada cermin. Hanya dirinya sendiri. Hanya seorang pedagang langsung berseru, "Abu Nawas, di mana penasihat pribadimu?" Semua orang tertawa, mengingat kambing yang dulu dia bawa. Abu Nawas tersenyum. Hari ini dia libur. Kenapa? Katanya pertanyaan terlalu berat. Gelak tawa pun pecah, membuat suasana yang semula tegang menjadi sedikit lebih ringan. Pendeta juga ikut tersenyum, namun setelah semua kembali tenang, ia berdiri. Hari itu tidak ada basa-basi, tak ada pertanyaan pembuka, tidak ada candaan panjang. Pendeta langsung menatap Abu Nawas, lalu berkata, "Wahai Abu Nawas, selama bertahun-tahun aku mengunjungi banyak negeri." Abu Nawas mengangguk. "Aku tahu. Aku telah berbicara dengan banyak orang bijak. Benar, aku telah mendengar ribuan jawaban." Dan pendeta menarik napas panjang. Lalu, aku menemukan satu pertanyaan yang tidak pernah memberiku ketenangan. Alun-alun menjadi sunyi, bahkan burung-burung yang berterbangan di atas atap seakan ikut diam. Pendeta kemudian mengucapkan pertanyaan itu. Dalam hidup yang singkat ini, ia berhenti sejenak. Apa hal yang paling berharga yang harus dimiliki manusia? Seketika seluruh alun-alun terdiam, tak ada yang berbicara, tak ada yang berbisik. Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun semakin dipikirkan, semakin sulit. Seorang pedagang tua mengelus jenggotnya, seorang ulama menundukkan kepala, seorang anak kecil bahkan berhenti mengunyah kurma. Semua memikirkan pertanyaan yang sama, apa hal yang paling berharga dalam hidup? Apakah ilmu? Apakah kekayaan? Apakah kekuasaan? Apakah keberanian? Apakah kesehatan? Pendeta memandang Abu Nawas. Ia menunggu. Semua orang juga menunggu. Namun Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia justru memandang kerumunan, lalu memandangi langit, kemudian memandang tanah. Beberapa saat berlalu, suasana semakin hening. Akhirnya Abu Nawas tersenyum. Jawabannya sangat singkat. Bukan ilmu. Semua terkejut. Pendeta mengangkat alis. Bukan kekayaan, bukan kekuasaan, bukan. Kini seluruh alun-alun semakin penasaran. Lalu apa? Tanya pendeta. Abu Nawas menjawab pelan, kerendahan hati untuk terus berjalan. Alun-alun mendadak sunyi, tak seorang pun berbicara. Pendeta menatap Abu Nawas dengan sesama. Abu Nawas melanjutkan, ilmu itu berharga, benar. Kekayaan juga bisa bermanfaat, benar. Kekuasaan dapat digunakan untuk kebaikan, benar. Lalu mengapa bukan itu yang paling berharga? Tanya pendeta. Abu Nawas tersenyum. Karena tanpa kerendahan hati, manusia bisa menyalahgunakan semuanya. Semua semakin tenang. Orang berilmu yang sombong akan berhenti belajar. Orang yang kaya sombong akan meremehkan orang lain. Orang berkuasa yang sombong akan sulit menerima nasihat. Pendeta mendengarkan tanpa berkedip. Abu Nawas melanjutkan, tetapi orang yang rendah hati akan terus mencari kebenaran. Meski ia sudah pandai, meski ia sudah kaya, meski ia sudah dihormati. Kata-kata itu melayang di udara seperti angin sejuk yang menyentuh hati semua orang yang hadir. Tak ada tawa, tak ada sorakan, hanya keheningan. Keheningan yang lahir ketika seorang mendengar sesuatu yang benar-benar menyentuh pikirannya. Pendeta menundukkan kepala. Lama sekali, begitu lama hingga beberapa orang mulai bertanya-tanya. Apakah ia sedang berpikir? Apakah ia sedang mencari bertahan? Apakah ia sedang mencari bantahan? Apakah ia akan mengajukan pertanyaan lain? Namun, ketika ia kembali mengangkat wajahnya, ekspresinya berubah. Ia tidak terlihat seperti orang penantang. Ia terlihat seperti seorang yang baru saja menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Kemudian ia pun berkata, selama bertahun-tahun aku mencari jawaban itu. Abu Nawas mendengarkan.
Aku mendengar banyak jawaban yang cerdas, banyak jawaban yang indah, banyak jawaban yang rumit. Ia tersenyum kecil, tetapi tak ada yang sederhana ini. Seorang anak kecil yang berdiri di dekat panggung bertanya, apakah itu berarti Abu Nawas menang? Kerumunan tertawa kecil. Pendeta menoleh kepada anak itu, lalu tersenyum hangat. Bukan, anak itu tampak bingung. Bukan, pendeta menggeleng. Hari ini tidak ada yang menang. Lalu, hari ini kita semua belajar. Kalimat itu membuat banyak orang mengangguk. Abu Nawas pun tersenyum. Namun tiba-tiba seorang pedagang kurma berteriak dari belakang. Kalau begitu, siapa yang kalah? Terdengar tawa di sana-sini. Pendeta berpikir sejenak, lalu berkata, mungkin kesombongan. Seketika seluruh alun-alun bergemuruh oleh tepuk tangan. Bahkan Abu Nawas ikut tertawa. Itu jawabannya sangat baik. Itu jawabannya sangat baik. Pendeta membungkuk hormat. Untuk pertama kali sejak ia tiba di Baghdad, ia tidak merasa sedang berdebat. Ia merasa sedang berbincang dengan seorang sahabat. Matahari mulai bergerak ke arah barat, namun tidak seorang pun beranjak dari tempatnya, karena mereka tahu sesuatu yang penting baru saja terjadi. Pendeta perlahan berdiri, kemudian ia melangkah turun dari kursinya. Selangkah, 2 langkah, 3 langkah. Ia berjalan mendekati Abu Nawas. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukannya. Seluruh Baghdad menahan nafas, dan ketika ia berhenti tepat di depan Abu Nawas, suasana menjadi begitu sunyi, hingga suara angin pun terdengar jelas. Apa yang akan dikatakan pendeta itu, dan bagaimana akhir dari perdebatan yang telah menghibur sekaligus mengajarkan seluruh Baghdad selama berhari-hari. Seluruh alun-alun Baghdad terdiam. Tak seorang pun bergerak, tak seorang pun berbicara. Semua mata tertuju pada pendeta asing yang kini berdiri tepat di hadapan Abu Nawas. Angin sore berhembus perlahan, menggoyangkan ujung jubah mereka. Matahari mulai condong ke arah barat, memancarkan cahaya kemasan yang menyelimuti alun-alun. Pendeta itu memandang Abu Nawas cukup lama. Lalu perlahan-lahan ia membungkukkan badannya sebagai tanda hormat. Seketika terdengar suara kagum dari berbagai penjuru kerumunan. Tak ada yang menyangka bahwa seorang pengembara yang terkenal karena kecerdasannya akan menunjukkan penghormatan sebesar itu. Abu Nawas sendiri tampak sedikit terkejut. Ia segera membalas penghormatan itu dengan membungkukkan badan pula. Wahai Abu Nawas, kata pendeta dengan suara tenang, aku telah mengunjungi banyak negeri. Semua orang mendengarkan. Aku telah berbicara dengan raja-raja. Aku telah berdiskusi dengan ulama, hakim, filsuf, dan para cendekiawan. Ia berhenti sejenak. Tetapi hari ini, aku menemukan sesuatu yang selama ini kucari. Abu Nawas tersenyum. Apa itu? Pendeta menjawab. Kebijaksanaan yang tidak sombong. Suasana kembali sunyi. Kata-kata itu terasa hangat di hati setiap orang yang mendengarnya. Pendeta melanjutkan. Di banyak tempat, aku menemukan orang yang sangat pandai, tetapi mereka ingin menang. Aku menemukan orang yang sangat berilmu, tetapi mereka ingin dipuji. Aku menemukan orang yang sangat cerdas, tapi mereka ingin dianggap paling benar. Ia memandang Abu Nawas, sedangkan dirimu. Abu Nawas mengangkat alis. Aku, iya. Kau menjawab dengan tawa. Kau menjawab dengan cerita. Kau menjawab dengan kerendahan hati. Kerumunan mulai mengangguk. Pendeta tersenyum. Dan yang paling penting, kau membuat orang berpikir tanpa membuat mereka merasa rendah. Tepuk tangan perlahan terdengar. Mula-mula dari beberapa orang, kemudian semakin banyak. Lalu seluruh alun-alun bergemuruh oleh tepuk tangan panjang. Namun Abu Nawas mengangkat tangannya. Wahai sahabatku, pendeta menoleh. Kau telah banyak memujiku. Kerumunan tertawa. Pendeta ikut tertawa. Lalu, apa yang harus kukatakan? Abu Nawas berpikir sejenak, kemudian menjawab. Katakan bahwa aku beruntung memiliki guru yang baik. Siapa gurumu? Abu Nawas menunjuk ke arah kerumunan. Semua orang saling memandang bingung. Mereka, iya. Pendeta tampak heran. Abu Nawas tersenyum. Aku belajar dari pedagang yang sabar menghadapi pembeli. Aku belajar dari tukang roti yang bangun sebelum fajar. Aku belajar dari petani yang tidak menyerah saat panennya gagal. Aku belajar dari anak-anak yang tidak takut bertanya. Kerumunan mulai tersenyum, dan kadang-kadang, lanjut Abu Nawas, aku belajar dari kesalahanku sendiri. Terdengar tawa kecil. Pendeta mengangguk perlahan.
Itulah sebabnya kau berbeda. Beberapa saat kemudian, seorang anak kecil mengangkat tangan. Apakah perdebatan ini sudah selesai? Seluruh alun-alun tertawa. Pendeta menjawab, iya, anak itu tampak kecewa. Padahal aku ingin mendengarkan satu pertanyaan lagi. Abu Nawas tersenyum. Baiklah, mata anak-anak langsung berkilau. Kita beri satu pertanyaan terakhir. Kerumunan kembali bersemangat. Abu Nawas memandang anak kecil itu. Lalu siapa yang akan menjawab pertanyaan itu? Kau, aku. Semua orang tertawa. Anak itu tampak gugup. Abu Nawas bertanya, apa yang membuat seorang menjadi besar? Anak itu berpikir cukup lama, lalu menjawab balas, topi yang besar. Gelak tawa langsung pecah. Bahkan pendeta tertawa hingga meneteskan air mata. Abu Nawas mengangguk serius. Itu juga bisa. Tawa semakin keras. Kemudian Abu Nawas berjongkok di hadapan anak itu. Lalu menurutmu, selain topi? Anak itu berpikir lagi. Kali ini lebih lama. Kemudian ia berkata, orang yang mau berbagi. Suasana mendadak hangat. Abu Nawas tersenyum bangga. Nah, itu jawabannya jauh lebih baik. Pendeta mengangguk. Itu jawabannya sangat baik. Anak itu tersenyum malu-malu. Tak lama kemudian, para pedagang mulai membagikan kurma dan minuman kepada orang-orang di sekitar mereka. Musisi jalanan memainkan lagu-lagu lembut. Anak-anak berlarian sambil tertawa. Alun-alun Baghdad berubah menjadi tempat perayaan kecil yang penuh kegembiraan. Hari itu, tidak ada yang pemenang dan tidak ada yang pecundang. Yang ada hanyalah orang-orang yang pulang membawa pelajaran. Menjelang malam, keramaian mulai berangsur-angsur berkurang. Langit Baghdad berubah menjadi biru gelap. Satu persatu lentera dinyalakan di sepanjang jalan. Cahayanya berkilau seperti bintang-bintang kecil yang turun ke bumi. Pendeta dan Abu Nawas berjalan bersama menyusuri jalan kota. Tidak lagi sebagai lawan debat, melainkan sebagai sahabat. Kemana kau akan pergi setelah ini? Tanya Abu Nawas. Pendeta tersenyum. Mungkin melanjutkan perjalanan, mencari perdebatan baru. Pendeta menggeleng. Tidak. Lalu mencari pelajaran baru. Abu Nawas tertawa pelan. Itu perjalanan yang jauh lebih menarik. Mereka pun berhenti di sebuah persimpangan jalan. Pendeta mengulurkan tangan. Abu Nawas menyambutnya hangat. Terima kasih sahabatku. Untuk apa? Karena mengingatkanku bahwa ilmu bukan untuk meninggikan diri. Abu Nawas tersenyum. Dan terima kasih karena telah datang jauh-jauh untuk mengingatkan kami bahwa selalu ada hal baru yang bisa dipelajari. Mereka berpisah dengan senyum. Malam semakin larut. Baghdad menjadi tenang. Suara langkah kaki mulai berkurang. Lampu-lampu rumah menyala hangat. Angin malam bertiup lembut membawa aroma roti yang baru dipanggang dari kejauhan. Di atas langit, bulan bersinar terang ditemani ribuan bintang. Sementara itu, di rumahnya, Abu Nawas duduk santai menikmati secangkir teh hangat. Ia memandang langit malam dan tersenyum. Hari itu, ia kembali belajar dari satu hal sederhana, bahwa semakin banyak ilmu yang dimiliki seseorang, semakin besar alasan untuk tetap rendah hati. Karena kebijaksanaan sejati bukanlah merasa paling tahu, melainkan selalu bersedia belajar dari siapa saja. Dan di bawah langit Baghdad yang damai, ketika kota pelan tertidur dalam ketenangan malam, kisah perdebatan yang lucu, hangat, dan penuh hikmah itu pun berakhir. Tamat.